Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam satu getah. Halo teman-teman sekalian, para petani Indonesia, khususnya petani pisang, dimanapun Anda berada, petani pisang barangan. Kembali lagi berjumpa dengan channel Bang Windy Bertani. Halo teman-teman, hari ini saya masih bersama tanaman pisang barangan Bang Windy Bertani. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit berbagi informasi, berbagi cerita, atau berbagi pengalaman perihal tentang bagaimana cara kita supaya mendapatkan hasil buah pisang, ya, buah pisang khususnya barangan yang maksimal, ya, yang maksimal atau yang sering disebut orang yang jonggol atau super, teman-teman. Nah, perhatikan sedikit. Ini adalah gambaran pisang saya, barangan Bang Windy Bertani. Ketika kita ingin mendapatkan hasil buah yang maksimal, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan atau lakukan terhadap pohon-pohon pisang kita ini. Nah, yang pertama, teman-teman sekalian, jadi yang namanya tanaman yang akan berbuah itu apa ya? Itu dapat dibagi dalam dua fase, teman-teman. Dua fase atau dua masa. Yang pertama adalah fase vegetatif. Yang kedua fase generatif. Nah, fase vegetatif itu adalah di mana proses tanaman itu dia proses pertumbuhan, teman-teman. Nih contohnya, ya, di mana pohon pisang kita ini masih proses pertumbuhan, belum ada menghasilkan buah. Ini yang disebut fase vegetatif. Masih proses pertumbuhan dia. Jadi kalau pisang ini barangan khususnya, teman-teman, fase vegetatifnya dia berusia dari tanam itu sekitar 5-6 bulan. Nah, kedua dia masuk di fase generatif, yaitu fase di mana pohon pisang kita ini sudah mulai berbuah, mulai mengeluarkan jantung, teman-teman. Ya, jadi biasanya barangan ini paling cepat dia keluar jantungnya atau keluar tandannya itu di usia tanam sekitar paling cepat 8 bulan, teman-teman. 8 bulan. Kemudian 2 bulan setelah keluar jantung, yaitu di 10 bulan, usia 10 bulan kita siap panen. Itu paling cepat. Paling lama dia keluar jantung di 10 bulan, teman-teman. Kemudian di 2 bulan kemudian baru bisa panen. Itulah pengalaman saya, teman-teman. Jadi kalau bagus perlakuan kita terhadap tanaman ini, maka cepatlah dia akan berbuah. Nah, apa perlakuannya? Yang pertama di fase vegetatif, yaitu fase pertumbuhan. Ini saya beri contoh salah satu. Jadi ini di fase pertumbuhan dia atau vegetatif, teman-teman. Ingat, yang pertama ini pasti harus kegiatan rutin. Jangan kita sampai biarkan ada di sekelilingan atau di sekitaran daripada pohon pisang kita ini, yaitu rumput-rumput liar.
atau gulma. Ya. Tidak ada ya, teman-teman. Saya rasa tanaman apapun jenisnya pasti ya, jangan sampai kita biarkan rumput-rumput bertumbuhan di sekitaran pohon pisang kita ini atau tanaman kita. Yang pertama. Yang kedua, ini pohon pisang sifatnya ini kan kalau dia udah di usia 4 bulan ke atas, otomatis pasti bermunculan anakan-anakan, teman-teman. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini anakan-anakannya. Nah, di bawah usia tanam 6 bulan, saya tidak kasih berkembang anakan, teman-teman. Saya tidak biarkan. Saya lakukan pemotongan terhadap anakan pisang yang tumbuh, di mana tanaman utama kita masih di usia tanam di bawah 6 bulan. Ya, ini kira-kira masih di bawah 6 bulan, teman-teman. Nah, setelah nanti usia dia 6 bulan ke atas, baru saya akan biarkan 1 atau 2. Itu paling banyak saya biasanya 2. Paling sedikit 1, saya biarkan 1 untuk sebagai pengganti nanti ini. Nah, setelah dia panen kan ini ditebang. Nah, akan ada penggantinya 1 saja, teman-teman. Saya nggak biarkan banyak-banyak. Paling banyak 2. Ya, ingat, paling banyak 2, jangan sampai 3 atau 4. Itu bisa mempengaruhi nanti buahnya ini, ya. Buahnya ini nanti nggak akan mau besar dia. Jadi paling banyak saya rasa cukup 2. Selebihnya dipotong aja, teman-teman. Dipotong. Ingat, dipotong, jangan didongkel. Nanti didongkel kapan anakannya? Setelah tanaman utama ini dia dipanen. Setelah dipanen ini, setelah udah ditebang, baru boleh didongkel. Tapi sebelum ini ditebang, saya harap jangan didongkel. Dipotong saja, teman-teman. Ya, itulah perlakuannya, terus dipotong. Nah, nanti saya rasa ini setelah ini dia barulah saya biarkan dia berkembang 1 atau 2. Yang lainnya saya potong habis. Setelah ini nanti ditebang, baru saya dongkel, baru kita pindahkan ke lahan yang kosong. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman, ya. Nah, yang kedua, setelah dia di usia 6 bulan ke atas, masuklah dia akan nanti mau ke fase generatif, yaitu fase akan berbuah atau keluar jantung, teman-teman. Ya, seperti ini, dia ini udah bukan jantung lagi yang keluar, sudah pada sisiran. Ini udah bakalan hampir kita panen nih, minggu depan kayaknya kita panen nih, teman-teman. Ada 1, 2, 3, kira-kira ada 5 pokok ini. Minggu depan bakalan kita panen. Nah, di saat pohon pisang kita ini sudah keluar jantung dan keluar sisiran. Nah, ingat di sini saya melakukan yang namanya pembungkusan terhadap tandan pisang atau buah pisang. Saya bungkus, teman-teman. Ya, lihat nih. Ini saya bungkus. Ini pakai karung. Ya. Bisa pakai plastik. Nah, di situ itu enggak saya bungkus, teman-teman. Ya. Tapi rekomendasi saya adalah alangkah baiknya dibungkus. Ya. Nih, lihat. Dibungkus, teman-teman. Bungkusnya bebas, mau pakai karung, mau pakai plastik, pakai apa saja. Yang pasti lebih baik kalau ada karung. Jadi tujuannya supaya nanti buah kita ini, yang pertama kalau dibungkus itu buahnya akan
montok teman-teman. Nah, montok dia. Montok itu dia gemuk. Gemuk dia. Kemudian dia tidak ada bintik-bintik hitam di kulit pisang itu. Ya. Saya sudah buktikan. Sudah ada beberapa pohon yang kita panen. Hasilnya luar biasa, teman-teman. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara membungkus, bagaimana hasil daripada pisang yang dibungkus. Kali ini saya hanya berbagi bagaimana perawatan atau perlakuan kita terhadap tanaman pisang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang paling penting ingat, ini anakannya jangan banyak dibiarkan. Ya, anakan-anakan pisang. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Saya kan banyak. Ini bekas potongan nih. Potongan, saya potong. Nah, ini saya biarkan. Saya biarkan. Nah, ini yang bakal menggantikan ini nanti. Nih. Nah, nanti setelah ini ditebang. Nah, yang ini yang saya potong-potong ini ya, nanti bakalan saya dongkel setelah ini ditebang. Saya dongkel, baru saya pindah ke lahan yang kosong. Begitulah seterusnya. Ya nih nggak ada anakannya, saya habiskan karena ini masih proses pertumbuhan. Ya nih tidak ada banyak, jangan dibiarkan banyak anakan yang sudah tinggi. Baiklah teman-teman, jadi seperti itulah cara perlakuan kita ya terhadap tanaman pisang, khususnya barangan ini. Ketika kita ingin mendapatkan buah yang maksimal. Nih, ini saya bungkus. Saya bungkus teman-teman. Sana tuh, sana juga sudah banyak ya. Nah ini yang seperti ini teman-teman. Ini kan dia udah keluar jantung. Nanti proses pembungkusannya di saat sudah jantungnya sudah mengeluarkan sisiran, sudah mengeluarkan buah-buah pisang. Nah disitulah kita bungkus. Kita bungkusnya pakai ini tangga ya, pakai tangga teman-teman. Jangan pula dipanjat pula, pokoknya nih bukan dipanjat, dia pakai tangga teman-teman. Nah itulah dia. Nanti setelah udah keluar sisirannya semua, baru kita bungkus supaya hasil buah maksimal. Oke. Ya, jadi saya rasa cukup informasi yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin di lain waktu saya akan berbagi lagi apa yang saya tahu, apa yang saya lakukan. Saya akan terus berbagi terhadap teman-teman. Berbagi itu indah teman-teman. Saya juga masih banyak perlu belajar. Saya juga banyak belajar dari teman-teman sekalian, dari senior-senior petani, khususnya pisang barangan. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah tetap selalu bersihkan area di sekitaran pohon pisang kita.
Yang kedua, jangan biarkan terlalu banyak berkembangnya anakan-anakan pisang, ya. Sebelum tanaman utama ini dipanen, jangan didongkel. Jangan didongkel karena nanti akan mempengaruhi terhadap kekokohan tanaman utama. Ya, lebih baik dipotong. Namun setelah sudah ditebang ini, sudah dipanen, baru boleh didongkel. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, satu lagi saya lupa. Jika ada daun-daun yang mengering sudah, ya, teman-teman pasti tahu lah. Daun-daun pisang, apalagi barangan ini cepat kali mengering, ya, seperti ini. Ya, mengering seperti ini, jangan biarkan banyak-banyak yang mengering. Sudah nampak mengering langsung potong atau pruning. Ya, bahasanya pruning, pelepah. Dipotong aja terus, teman-teman. Jangan biarkan banyak yang mengering bergelantungan di pohon pisang itu. Langsung dipotong. Nah, seperti ini saya potong. Dikumpulkan di satu tempat. Ya, seperti ini. Nah, ini nanti dipotong. Kan udah kering tuh. Ya, daun-daun kering jangan biarkan bergelantungan. Sudah nampak mengering, potong atau pruning, teman-teman. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah sudah keluar jantung, keluar sisiran, bungkus buahnya. Ya, dibungkus. Supaya bagus. Supaya super dia, jonggol. Dan tidak terlalu banyak bintik-bintik hitam yang mempengaruhi dari pandangan kita secara fisik. Nah, baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel Bang Windy Bertani dengan cara like, subscribe, dan komen. Jika perlu di-share sama teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.